Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tim gabungan dari Bea Cukai dan Polisi menggagalkan penyelundupan uang miliaran rupiah ke luar negeri melalui pelabuhan Harbor Bay Batam. 4 orang penyelundup ditangkap. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru, pengelola Bandara Internasional Batam akan menambah pesawat. Selama libur Nataru diperkirakan jumlah penumpang mencapai 15 orang per hari. Belasan gajah hasil penyelamatan karena berkonflik dengan manusia dilatih di Pusat Latihan Gajah atau PLG Minas. Pelatihan gajah dilakukan untuk mengatasi konflik gajah liar dengan manusia. Bea Cukai musnahkan sejumlah barang bukti kejahatan hasil pengungkapan selama 3 bulan terakhir di Indragiri Hilir Riau. Pemusnahan dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan oleh orang tidak bertanggung jawab dan perkara sudah inkrah. Adapun barang bukti kejahatan yang dimusnahkan yakni rokok tanpa cukai sebanyak 2 juta batang, telepon genggam sebanyak 1.000 unit, minuman mengandung alkohol 25.000 ml. Pemusnahan dilakukan dengan berbagai cara, yakni minuman beralkohol dilarutkan ke air kemudian dibuang ke parit. Rokok digiling dengan mesin penghancur kemudian dibakar, dan selanjutnya telepon genggam dihancurkan menggunakan mesin pemotong. Bea Cukai memastikan semua barang bukti yang sudah dimusnahkan tidak lagi dapat disalahgunakan. Pemusnahan dilakukan sesuai prosedur yang disaksikan oleh instansi terkait dan Forkopimda. Bea Cukai Tembilahan mengadakan pemusnahan hasil penindakan ya yang sudah menjadi barang milik negara ya, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Adapun jenis barangnya ya berupa handphone ya kurang lebih 1094 ya. Kemudian minuman mengandung etil alkohol ya atau biasa disebut minuman keras ya itu sebanyak 36 botol ya, isinya 700 mili ya masing-masing ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian barang kena cukai berupa hasil tembakau atau rokok ya sebanyak 2 juta batang lebih ya. Nah, ini merupakan hasil penindakan Bea Cukai Tembilahan ya. Periode Juni sampai November. Pengawasan kepabeanan akan ditingkatkan guna menghindari penyelundupan barang ilegal dari luar negeri melalui pelabuhan di Tembilahan. Tim Liputan melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Sebanyak 14 ekor gajah dilatih di Pusat Latihan Gajah atau PLG Minas, Siak Riau. Di tempat ini, terdapat 14 ekor gajah jinak yang dirawat oleh pawang atau disebut juga mahot. Gajah dilatih untuk berpatroli setiap hari di kawasan hutan serta diberi makan, dimandikan, hingga pengobatan secara teratur. Gajah-gajah latih ini mempunyai keahlian masing-masing, seperti patroli di kawasan hutan untuk menjaga agar gajah liar tidak keluar dari habitatnya. Selain itu, gajah latih ini dipersiapkan untuk mengatasi konflik gajah liar dengan manusia. Keahlian gajah latih ini didapat dari mahot atau pawang gajah yang menjadi ujung tombak dalam proses pelatihan, perawatan, dan pengawasan gajah. Mahot bahkan membangun ikatan dengan gajah, mengenali karakter, kondisi kesehatan, serta perilaku satwa dilindungi itu. Ikatan mahot dengan gajah ini menjadi dasar utama dalam kesuksesan melatih gajah. Dalam kegiatan sehari-hari, mahot melatih gajah mengenal perintah dasar,
seperti menjaga kedisiplinan dan membentuk perilaku satwa bertelinga lebar itu. Data dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBK SDA Riau, saat ini terdapat 23 gajah jinak yang tersebar di beberapa pusat pelatihan, dan di PLG Minas terdapat 14 ekor gajah jinak. Kalau senang saya ini karena saya bisa bersahabat sama hewan yang bisa mengabaikan kita manusia. Hewan ini, gajah ini sebenarnya bukan jadi sebagai hama, dia sebagai untuk teman seperti kita. Saya sering bermain sama dia, walaupun kata orang saya dianggap orang gila, saya dianggap orang apa karena saya sering ngobrol sama dia. Sekarang saya curhatkan apa saya sama gajah. Kita ada unek-unek, saya curhatkan sama dia. Kadang ya bilang orang kita nggak ngerti, gila bapak tuh ya, stres bapak tuh. Padahal dia nggak ngerti ya, dia ini ngerti, dia ini tahu, dia paham. Apa yang kita lakukan dia ngerti. Sekitar tahun 80, PLG itu Pusat Latihan Gajah didirikan untuk menangani gajah-gajah konflik, ya kan, gajah-gajah konflik dengan manusia itu ditangkap dan dilatih untuk pertama memang untuk penanganan konflik. Jadi gajah yang berkonflik kita tangkap untuk penanganan konflik. Nah, terus seiring dengan perkembangan waktu, saat ini gajah banyak kita gunakan juga untuk kegiatan-kegiatan patroli. Ya, di sini ada gajah kita di Pusat Latihan Gajah di Riau, itu masing-masing gajah mempunyai keahlian beda-beda. Ada yang keahliannya gajah patroli, ada keahliannya gajah penanganan konflik, macam-macam. Nah, untuk penanganan gajah konflik memang sering kita turunkan, ya kan, untuk penanganan konflik terutama di Provinsi Riau, termasuk beberapa kali juga di provinsi-provinsi tetangga. Ya, kalau untuk di Provinsi Riau ada 24 ya? 23 ekor gajah yang berada di PLG Sebanga, PLG Minas, dan PKG Bulu Cina. Kehadiran pusat pelatihan gajah diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dialami gajah liar yang ada di Riau. Penyelamatan gajah liar dinilai perlu untuk menjaga kelestarian, mengingat populasi gajah semakin hari terus berkurang. Saat ini, populasi gajah liar di hutan Riau hanya tersisa 216 ekor yang tersebar di 8 kantong gajah, salah satunya di kawasan Hutan Taman Nasional Tesonilo atau TNTN. Ahmadison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Siak Riau. Budidaya udang faname ditekuni sejumlah anggota kelompok tani di Lingga, Kepulauan Riau. Salah satu lokasi budidaya berada di Kampung Todak, Desa Persiapan Kebun Niur, Kecamatan Singkep. Petani tertarik mengembangkan udang faname di kawasan ini karena sistem pengairan cukup bagus. Selain itu, permintaan udang yang terus meningkat dengan harga cukup tinggi. Budidaya di tempat ini sudah berlangsung 2 tahun lebih dengan masa panen yang kelima kali. Satu tambak untuk budidaya dapat menghasilkan 1 ton hingga 2 ton udang. Salah seorang anggota kelompok tani mengatakan, usaha budidaya udang faname ini sangat membantu untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Selama udang ini kita cuba kelompok pinjaman modal sama si okey lah. Jadi support kita dari Dinas Perikanan pun sudah ada sini, survei lokasi. Jadi kita buatlah satu kelompok. Jadi support dari lah. Itu awal 10 orang. Jadi selama 3 bulan ada hasil 2 mundur. Tinggal 8. Ini mungkin yang ini sudah panen yang ketiga. Di atas di pertama panen 300 kilo, 400 kilo, sampailah 2 ton lebih. Tim ahli budidaya udang faname Kabupaten Lingga mengatakan, pengembangan budidaya udang faname di kawasan ini cukup bagus, dengan pH air payau yang sangat mendukung. Saran saya belajarlah sama yang sudah ada duluan di sini dan jangan paksakan dengan obat-obatan yang ada dari luar. Yang ada dari luar sini aja dulu pakai.
Karena kalau obat-obatan di luar itu cukup banyak ya, kejelimet dan juga sangat sebagian membahayakan juga. Jadi gunakanlah obat-obat yang sesuai dengan yang kita terapkan di sini. Untuk mengolah limbah itu standar, karena kita tidak pakai kimia, sebenarnya limbah kita ini tidak berbahaya. Tapi tetaplah kita bikin pengolahan sebelum kalau kita endapkan dulu standar. Budidaya udang faname yang ditekuni sejumlah anggota kelompok tani juga didukung oleh pemerintah melalui Dinas Perikanan. Aulia Iksan melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Riau Kepri hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dedi Saputri berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.